Sedikit cerita di beberapa polemik ya, polemik keilmuan. Ada satu antitesis bahwa pada akhirnya itu ya yang menjadi akhir dari perjuangan itu diantaranya kemenangan. Di beberapa khazanah ya, khazanah yang saya baca karena keilmuan itu yang saya tekuni. As-solahiyah atau al-mulkiyah la tunafis solahiyah. Jadi kemenangan baik dengan bentuk apapun, asal dengan cara yang baik, itu tidak berlawanan atau tidak menghilangkan status kesolehan. Jadi di antara sifat-sifat para nabi itu disebutkan Allah faqad ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Jadi di antara sifat para nabi adalah diberikan mulkan azima. Diberikan kekuasaan yang besar. Tentu besar itu bisa dengan arti menang, tapi menang demi kebaikan. Di sini saya diantaranya pernah menulis al-intisar limadzahibi syekhina tentang pilihan-pilihan manhaj atau metode Mbah Maimun yang tentu bersanad sampai Wali Songo juga tentu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada khazanah yang selalu dibaca kita di kitab Ihya yang berbunyi Ra'sul Akli Ba'daddin at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Jadi setelah akal kita mengantarkan iman kepada Allah Ta'ala, tugas kita sebagai manusia itu berperilaku simpatik at-tawaddud ilan nas ya. Saya ulang lagi ya. Kita punya akal. Akal kita, kecerdasan kita untuk merumuskan, mengantar kita menemukan Tuhan, menemukan Allah, menemukan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, at-tawaddud ilan nas. Akal kita kerahkan, kita pakai untuk supaya kita ini berperilaku simpatik. At-tawaddud ilan nas. Karena awal orang ikuti kita itu kalau simpatik dengan kita. Dulu kita sering dengar cerita-cerita kuno, kalau orang merebut kerajaan itu ya lewat kesaktian. Bahkan cerita-cerita kuno itu kalau antar orang sakti ingin menguasai perempuan yang cantik itu juga adu kesaktian sampai ada yang meninggal. Lalu era modern di seluruh tren dunia itu ditemukan sistem kompetisi yang sehat. Sehingga yang menang itu aturan mainnya ditentukan. Entah dipilih secara mayoritas, entah dengan kualifikasi apa, tapi yang jelas itu dihindari safkud dima, yang namanya pertumpahan darah. Jadi itu yang paling lama yang kita ikuti. Disebut wa id akhadna saqakum latasfiku nadima'akum. Jadi pertama yang harus kita hindari dalam kompetisi, jangan sampai ada pertumpahan darah. Sehingga di antara kebesaran Sayyid Hasan bin Ali ketika dipuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ibni hadza la sayyidun wa inna Allah Ta'ala sayuslihu bi baina fi'atin azimatin. Saya ini, Nabi kalau menyebut tidak cucu tapi anak-anak saya ini la sayyidun, orang yang luar biasa, dan dia akan mendampingkan dua kelompok besar. Sehingga damai ini yang kita cari, termasuk kalau saya maknai kenapa dulu Mbah Maimun berpolitik. Keluarga kami ya, bapak saya, Pak D. Taifur, Mas Arwani, Sekjen itu juga berpolitik. Itu bukan masalah politik sebagai rebutan kekuasaan, tapi sebagai bahwa kompetisi dengan cara yang menghindari pertumpahan darah. Kita punya cara untuk seni ya, kalau boleh dibahasakan seni merebut kekuasaan, tapi menghindari pertumpahan darah. Ini penting. Jadi kata kuncinya itu hindari safkud dima, pertumpahan darah. Karena islah atau musolahah atau berdamai itu adalah sifat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji cucunya atau disebut anaknya yuslihu baina dan azimaten. Jadi
bekerja untuk perdamaian itu diantara caranya dibikinlah cara kompetisi yang sehat. Mendirikan partai, terus aturan yang menang begini, dan yang kalah harus legowo, terus yang menang dijaga oleh konstitusi itu aturan-aturan yang disahkan oleh kaidah-kaidah usul fikih kita. Terus wastinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Dan berbuat kebaikan pada orang baik maupun orang tidak baik, fajir. Kita tahu dalam kaidah sosiologi al-insan abdul ihsan, manusia itu pasti budak kebaikan. Jadi kalau ada orang ya bisa baik, bisa buruk, mentalnya belum jelas. Kalau sowan orang baik dimarahin terus, kalau dolan ke orang buruk dijamu, dikasih makan, dikasih kopi gratis, sementara ke orang baik hanya dimarahin. Kira-kira bandulnya kemana? Pasti ke orang yang jelek ini. Karena manusia itu budak dari kebaikan. Al-insan abdul ihsan. Maka dibutuhkan legowo. Orang-orang baik itu juga harus baik. Wastinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Berbuat kebaikan kepada orang baik maupun orang yang tidak baik. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan kitab Sahih. Itu luar biasa orang yang baik. Kemudian dia berjanji malam ini mau sedekah. Lalu sedekah itu dikasihkan kebetulan kepada zaniyah, kepada orang yang kurang baik. Geder. Karena orang baik kok bersedekah sama orang yang kurang baik. Tusuddiko ala zaniyatin. Ada yang baca tasoddako ala zaniyatin. Setelah gunjingan belum selesai, malah dia sedekah lagi ke sarik. Sarik itu ya kira-kira maling atau copet. Geger lagi orang baik kok bersedekah sama copet. Ketika gunjingan itu belum selesai, malah dia bersedekah lagi sama al-ghani, orang yang kaya. Geger lagi kan sudah kaya kok disedekah. Lalu di riwayat hadis sahih itu dijelaskan Allah ngapresiasi perilaku orang soleh ini. Lalu logikanya sampai perempuan tadi nakal karena nyari uang. Maka dia tak uang supaya tidak nakal lagi. Sampai copet itu nyopet karena nyari uang. Maka dia tak kasih uang supaya tidak butuh nyopet lagi. Sampai orang kaya tidak mau sedekah karena dia belum pernah merasakan nikmatnya dapat uang yang nggak usah kerja. Terus dia seneng. Terus dia akhirnya membayangkan orang lain juga seneng kalau tak kasih uang tanpa lewat apa? Kerja. Artinya begini, jangan kira dulu semua orang soleh itu terus menciptakan komunitas soleh. Enggak. Orang soleh dulu itu punya hati besar untuk berkompetisi mengelola supaya juga simpatik di depan orang-orang yang tidak soleh. Sehingga di antara kelebihan Rasulullah SAW musuhnya saja percaya. Sehingga beliau disebut Al-Amin. Musuh-musuhnya itu kalau titip uang itu sama Nabi. Karena Nabi itu Al-Amin, nggak mungkin khianat. Jadi semua cerita Nabi itu mesti dimulai dari ukuran itu musuhnya saja percaya. Karena Nabi terkenal tidak mungkin ingkar nopo janji. Ini penting saya utarakan dalam konteks Indonesia. Jadi dulu tradisinya orang-orang soleh itu yang ngelola orang yang macam-macam. Supaya yang tidak soleh itu ikut soleh. Tapi yang jelas tidak memposisikan bermusuhan atau berhadap-hadapan. Ini penting menjadi kearifan bersama. Sehingga di kitab saya ini, di beberapa riwayat disebut wastinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Jadi di antara ciri utama orang-orang baik adalah berbuat kebaikan dengan siapapun atau kepada siapapun. Lalu berikutnya ada cerita tentang, ini saya baca Arabnya mungkin supaya nanti dikoreksi oleh yang menekuni ini. Dalam kitab Khilyatul Auliya, Sufyan bin Uyainah ini termasuk gurunya Imam Syafi'i. Kana Isa wa Yahya alaihi wassalam ya'tiyanil qaryah fa yas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas. Qal inama ana tabibun udawil mardo. Ini dalam kitab Khilyatul Auliya juz 1 halaman 323. Naskah ini saya tulis ketika Mbah Mun masih sugeng dan sering saya konfirmasikan, saya mintakan fatwa istifta ke beliau, minta istirsyad. Nabi Isa itu seperiode dengan Nabi Yahya. Nabi Isa itu bawaannya sering kumpul orang macam-macam. Jadi orang macam-macam itu tidak musuhnya orang soleh yang jelas. Orang macam-macam itu tidak musuhnya orang soleh.
Nabi Yahya itu kalau ke kampung-kampung suka kumpul yang soleh-soleh, karena kumpul orang soleh itu enak nyaman. Kalau Nabi Isa enggak, beliau itu kumpul sama orang yang macam-macam. Terus ditanya, lima tanzilu ala syirorin nas, kenapa kamu hidup atau membina komunitas yang syirorin nas, orang-orang tidak baik? Terus kata beliau, innama anatobi bun udawil mardo. Saya ini ibarat dokter, di mana dokter itu yang ngobati yang sakit. Jadi kalau kita mau menemukan obat untuk pandemi tertentu, tentu kita meneliti daerah yang jadi sentra pandemi, bukan daerah yang sehat. Tapi apapun itu, yang tekanan kami di sini adalah kita harus punya tradisi bahwa tidak memposisikan saudara kita sebangsa, senegara, karena kondisi berbeda, terus itu posisi kita musuh, itu yang harus kita hindari. Karena kita ini saudara, seiman, kalau tidak seiman ya sebangsa, senegara, kalau tidak ya sekemanusiaan. Sehingga ini penting sebagai dalil ketika Nabi Isa ditanya, kenapa lima tanzilu ala syirorin nas qol inama anatobi bun udawil mardo. Saya ini ibarat dokter, di mana-mana dokter itu yang mengobati orang sakit. Terus ada sahabat yang pilihannya itu tegas. Walhasil saking tegasnya itu ditanya sama sahabat lain namanya Abdurrahman bin Auf, yang keras namanya Sayyidina Umar. Ketika ditanya, Sayyidina Umar jawabnya itu unik. Ya Abdurrahman, wawah laqad lintul linnas hatta khasyitu wa fillain. Summa staddattu alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah. Fa'inal makhraj. Faqama Abdurrahman yabki yajurru rida'ah yaqulu biyadihi ufillahum ba'dak. Jadi saya beri analogi. Kalau kita punya keluarga yang nakal sekali. Misalnya perempuan yang sering pacaran, seenaknya nakal sekali. Kita sebagai keluarga, sebagai orang tua atau paman atau pakde, pokoknya keluarga. Kalau Anda terlalu keras, maka ponakan Anda tidak pernah main ke Anda. Anda tidak punya kesempatan bina dia, karena Anda terlalu keras. Dolan ke Anda aja nggak berani. Tapi kalau Anda terlalu lunak, maka dianggap melegitimasi dia pacaran. Dia main ke rumah kamu dengan cowoknya, tidak kamu tegur, macak yang nggak bener, tidak kamu tegur, pakaiannya seronok, tidak kamu tegur. Maka dia mengira, wah Pak D saya yang diai membiarkan saya, itu dianggap legitimasi. Jadi kalau terlalu lunak dianggap melegitimasi kebatilan, terlalu keras, orang seperti ini tidak akan bersentuhan dengan Anda, sehingga Anda tidak bisa bina. Sehingga kata Sayyidina Umar, berpikir kayak saya ini susah kan. Saya terlalu keras, juga takut Allah. Sikap ini ditegur Allah, karena tadi kalau terlalu keras tidak punya kesempatan bina. Kalau terlalu lunak saya juga takut ditegur Allah, karena itu dianggap melegalkan kemaksiatan atau kemungkaran. Fa'inal makhraj, sebenarnya kita jadi manusia itu tidak punya banyak pilihan, tidak punya banyak jalan keluar, tidak banyak solusi. Lalu intinya hidup ini kita harus jaga apa ya, jaga perdamaian, jaga apalah. Makanya di sini merawat dengan cara pembangunan, karena Mbah Mun dulu sering guyon kadal fakru ayakuna kufran itu kalau beliau nafsirkan fakir itu radoso, fakir itu takdir kan. Sing mari dosa gampang muring-muring kan. Jadi kata itu sebetulnya fakir itu enggak masalah, cuma bawaan orang fakir itu gampang emosi. Misalnya gini, Anda punya pembantu mecahkan piring satu, saat itu Anda punya uang 100 juta, kayaknya enggak gampang marah. Jadi kalau piring itu pecah, padahal enggak sengaja, pas itu uang Anda tinggal 10.000, mau beli rokok enggak kuat, mau belanja enggak kuat, itu kayaknya piring enggak usah pecah saja, bawaannya sudah kudu marah. Makanya terus banyak rapat-rapat gampang marah ya karena enggak dikasih uang itu. Itu yang itu yang masalah itu. Jadi tapi yang ikhlas ya alhamdulillah. Yang realistis bahwa uang penting ya banyak. Jadi itu antara orang ikhlas dan orang realistis. Tapi apapun itu dari cerita-cerita di kitab ini atau khazanah-khazanah ini, semua perilaku orang-orang dulu, Nabi Isa, para wali songo, para guru-guru kita, ya utamanya Kiai Haji Maimun Zubair yang didikannya tentu membentuk saya, Kiai Haji Mustafa Akil membentuk semua teman-teman yang alumni, itu tidak ada tradisi menganggap orang yang beda dengan kita ini musuh. Ini penting karena memang bapak saya dulu kalau ngandani saya itu, kiai itu bengkel, nak rawani dandani sepeda rusak, ora usah jadi kiai gitu. Jadi kiai itu bengkel, kalau nggak terima motor rusak ya nggak usah jadi bengkel, jadi dealer saja, jual yang baik tok gitu. Jadi ini penting saya utarakan sehingga sebetulnya memang
beragama, ya, menjaga kemajmukan, menjaga Indonesia itu harus berhati besar. Yang terakhir ayat yang sering diulang-ulang Mbah Maun itu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Allah yang Tuhan saja menyikapi orang zalim itu pilihannya dua, bisa Allah menyiksa, itu wilayahnya Allah karena dia yang Tuhan. Kedua memberi tobat. Jangan-jangan kita menvonis dia buruk, kemudian ternyata Allah memberi tobat. Dulu orang-orang yang musuhi Rasulullah yang kita kira su'ul khotimah ternyata banyak yang akhirnya ashabu Rasulillah menjadi sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Dulu perang Uhud Nabi kalah itu karena panglima mereka itu Khalid bin Walid, tapi akhirnya Khalid bin Walid itu masuk apa? Islam dan menjadi panglima yang luar biasa. Sayyidina Umar dulu musuhi sekali sama Nabi. Dan dia ketemu Nabi itu mau niat bunuh, tapi itu awal dari dia masuk Islam. Dia mau bunuh Nabi terus ketemu temannya, kamu kemana? Saya nyari Muhammad, karena dia merusak agama kita, kata Umar. Tidak usah nyari Muhammad, adik kamu sekarang sudah ikut aliran, ya zaman itu disebut ikut agama Muhammad. Setelah ke adiknya, ternyata adiknya baca Quran sama suaminya, kemudian itu menjadi awal Islamnya Sayyidina Umar. Kita tidak pernah tahu. Awal Islamnya Umar itu setelah ingin mencari Nabi, ingin membunuh Nabi. Tapi ketemu temannya, terus diingatkan adiknya sudah Islam, dijemput, kemudian malah akhirnya dia masuk Islam. Khalid bin Walid itu dalam banyak khazanah disebut, dia masuk Islam itu karena melihat orang Islam kalah. Dia dengar-dengar, ya memang dengar, kalau Rasulullah itu pesan jangan pernah kamu keluar dari gunung. Setelah turun dari gunung, akhirnya orang Islam kalah. Itu Khalid bin Walid, terus dia awalu, kata beliau, pertama yang menjadikan saya Islam itu gara-gara peristiwa itu. Ini orang luar biasa. Sahabatnya saja kalau melanggar aturannya ditegur Allah, diberi sanksi. Apalagi orang lain. Terus dia kepikiran akhirnya masuk Islam. Jadi Mbah Mun berkali-kali bilang, Allah yang Tuhan saja, yang otoritas segala di tangannya itu, kemungkinan memperlakukan orang zalim itu bisa memberi tobat atau menyiksa. Kenapa kita semangat kita hanya membayangkan orang zalim itu disiksa, padahal bisa saja Allah memberi tobat. Begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika melihat orang yang sangat buruk lah perilakunya sama Rasulullah. Nabi malah berdoa, wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doakan kaum saya ya Allah karena mereka seperti itu karena tidak tahu. Jadi saya mohon ya merawat untuk kemajuan, merawat kemajmukan untuk kemajuan itu ya kira-kira gitulah. Orang kalau hak kemanusiaannya tersampaikan, hak-haknya sebagai warga kesampaian, hak-hak sebagai warga negara juga kesampaian. Insya Allah disuruh atau diminta melaksanakan kewajiban juga mau. Kita tidak perlulah tahu urutannya, diberi haknya dulu baru diwajib-wajibkan, apa diwajib-wajibkan dulu baru diberi haknya. Itu nanti kalau debat terus selesai. Yang jelas saya mohon semuanya biasa mendengar. Saya sering ditanya, Gus kok jarang datang di rapat-rapat penting. Saya mesti bilang analogi gini, kalau ada menteri rapat ketahanan pangan, ya bagus. Tapi yang Pak petani-petani tidak usah rapat nanam padi, itu sudah di atas rapat tuh. Karena barokahnya nanam padi otomatis ada ketahanan apa? Pangan. Daripada rapat terus tapi nggak pernah nanam padi. Ada rapat mempertaruhkan mazhab ahli sunnah wal jamaah rapat terus. Saya tidak pernah rapat tapi baca kitab terus tentang ahli sunnah wal jamaah. Dan makanya ini ada bahwi rapat terus kemajuan P3. Tapi tidak pernah turun ke bawah. Orang mau P3 sing didelok ya kiai-kiai itu. Ya ini P3 melu P3. Bukan karena hasil rapat. Ini kebuatan gojol lagi biasa mawon. Maksudnya cara kula niku ya sing rapat nggih monggo, tapi sing langsung aksi nggih monggo. Karena ya tadi dalam dakwah itu pilihannya banyak. Saya kira demikian, ini khazanah yang saya terima ya, saya serap dari ajaran-ajaran Kiai Haji Maimun Zubair. Memang beliau itu sering cerita gimana menghadapi orang-orang yang beda pendapat, beda kultur, supaya kemajmukan ini terjaga secara baik. Karena kalau sudah terjaga secara baik, itu kita bisa hidup damai, karena di antara ciri kita adalah memang dari dulu-dulunya, saya ulang lagi, dari dulu-dulunya kebaikan itu harus kita jaga. Masyhur itu di hadis-hadis tentang hakul jiron, ada tetangga yang punya 3 hak kata Rasulullah, yaitu dia tetanggamu, dia seagama dengan kamu, dia keluarga kamu, berarti punya berapa?
3 hak. Ada yang punya 2 hak saja. Dia seagama dengan kamu, dia tetanggamu. Tapi dia tidak sedarah sekeluarga dengan kamu. Ada satu, tapi tetap punya hak. Yaitu dia tetangga kamu, senegara dengan kamu. Tapi ya tidak keluarga kamu, ya beda dengan agama dengan kamu. Tapi tetap punya satu hak. Dan semuanya ajaran kita adalah waqulu linnasi husna. Jadi terus ulama sarang Fiddaurisani riyen paling sepuh, paling disepuhaken asmanipun Mbah Umar Harun. Mantunipun Mbah Ghazali. Niku Mbah Mun sering cerita riyen niku buyutem Kudus, Kiai Maksum kepengen di mantu sarang. Terus buyut kula Hafsah nggih buyut lek kula niki dipondokaken teng sarang. Tapi riyen dereng enten pondok, terus dititipaken tiyang terus dipacai ben ketok ayu dari ben santri sarang ku seneng niku sing rati duka istiad model seperti ini. Alhamdulillah saya putu-putune pun pinter seneng tiang niku pun barokah. Mboten usah diwarai pun pinter. Riyen mboten enten pacaran, mboten enten WA, mboten enten apa. Tapi singkat cerita niku terus buyut Hafsah niku dikersakno Mbah Umar dinikahaken anak angkat. Ini ku Mbah Dim. Ya, dinikahaken Mbah Dim Yati. Kiai-kiai Kudus itu ceritane nih ceritane. Ora pati trimo, mergi Mbah Dim Yati itu tiang banca. Walhasil ngantos dites. Riyen niku mentolo calon mertua ngetes mantu niku mentolo. Kan maca kitab iso ta ora. Terus cara ndukun niku mandi ta ora. Anu riyen dites niku mentolo mertua riyen ora dikaco yen riyen. Asane kan mboten mentolo. Pergi kuatir nak alim mantune malah isen. Lah kata tiang-tiang ngeten iki mek mantu santri terus ngetes pinter mantune no. Di rofak diwaca der ya ora roh. Donyane dipek ya ora roh, sertifikat diwalekno ya ora roh dadi ora usah dites. Walhasil singkat cerita terus buyut niku angsal kalian. Mbak Dim Yati niku angsal Mbah Hafsah. Manggen teng Damaran niku riyen Damaran pondok sepuh. Teng biografi ini pun Kiai Maksum Lasemawon nate ngaji Mbah Maksum Damaran. Niku ditulis resmi kalian Habib Haidar Mbah. Dados Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Tahlam. Niku nulis biografi ini Mbah Maksum niku termasuk nate ngaos Mbah Maksum Damaran. Mbah Soleh Darat sing terkenal gurune Mbah Hasim nggih nate ngaos Mbah Soleh Asnawi Damaran. Dados sak silsilah alim alama niku nggih buyut-buyut lelek niki alim alama. Seputune sing rapati sregep ku rapati wani cerita. Lah niku imma tawadhu wa imma engko diarani goblok dadi sing ora roh. Rasane niku mboten fair. Nggih nak buyute alim nggih diakoni napa? Alim kersane nak sing goblok nggih isin utawi tawadhu napa lah pilihane. Wong goblok biasa ae. Nampa kodok koder. Salah niku nikah. Mboten kerasan deh tengene Kudus Damaran. Suatan kerasan, aniku sing akhirnya tenggene balokan beriku tenggene Karas terkenali cerita niku buyut niku gadah Mbak Yu sing pun manggen teng mriki Mbah Dim niki soal hasil manggen teng balokan tenggene ku Aras. Terus sering ditiliki Mbak Arwani niki kula cerita Duriyatam Ba'duha mimba. Kula wingi ngisi khataman tenggene Yambuk Mbah kepanggih Gusulin, kepanggih Pak Arifin. Niku Mbak Arwani saking kultuse teng buyut teng Mbah Hafsah. Niku fi hayatiha gesowan. Ba'da wafatiha ge nate Mbak Arwani sowan teng saryanipun Mbah Hafsah sing derekno Pak Arifin Fanan. Mbah Ulin cerita teng kula pokoke abah nak nimbali buyutem besah. Besah. Besah bibik Hafsah. Terus kula cerita teng lek-lek niki mergi kula ngundang lek tapi tuwa kula, umure tuwa kula. Pengalamane nggih top kula. Cara dhuwit nggih kata kula. Cara teng Jakarta niku nggih menteri-menteri sing dirohi nggih kula mboten lek-lek. Terus nak masalah kondang kula. Duka nak teng akhirat nggih kondang kula. Mboten niki tasjek supados duwe nyali. Mosok Pak Lek kalah mbek ponakan. Nak ponakan iso maca Ikhya palike luwih iso. Nak ponakane ngawur ya palike lho yang ngawur. Terus akhiripun niku jenenge cerita. Terus Mbak Arwani sing ngoten terkenal Al-Muqri Al-Masyhur. Iku kultus kalian buyut kula namine Hafs.
Saking kultuse niku ngantos fi hayatiha wa ba'da wafatiha. Mbak Arwani sowan. Mulane kula teng Kudus ora dikeramat. Kula riyen setor teng Kudus teng Damaran niku tiap hari satu juz niku cek menangi dijak nyuwun sewu dijak khidmah Mbak Arwani nak didusi Bandur Mutakin badhe mandi badhe wudu. Kula sering dijak teng kamar beliau. Dorong beliau badhe siram terus dipanasaken tapi beliau terus pun mboten saged mucal tapi tesih sehat. Niki cerita tentang balik-balik, kalau buatan badai cerita kata-kata. Tapi kersane kertas bahwa buyutnya ini ku keramat, terus kereng. Jadi kalau niku ya roti janggal beli Rohmani Wafi terus apian. Menawa ya kereng cuma ane ngarep ora wani. Buyut kula niku terkenalnya kereng. Setelah hasil terus gak ada anak barep Sofiah niku sing buyut kula. Angsal Mbah Idrus Lasem. Wonten sing nyeluk Idris. Alite namine Abdul Khadir. Riyen Lasem pondok kondang. Nah ini kulon gak ada darah Lasem. Mbak Idris niku bin Umar. Jadi nak Mbah Hamid Pasuruan Hamid bin Abdul bin Umar, nak Mbah Kulo Fatimah binti Idris bin Umar. Terus kondang. Dia adik Badiah di garwa Mbah Mahfud. Jadi wong kondang teng Ajen. Terus Mbah Mun cerita. Nak kepengin kondang besanan ambek Mbah Hafsah. Terus akhirnya walhasil keluarga sarang niku wonten sing diangsalno Mbah Baiti niku ping kalih. Sing setunggal sing dados Mbah Ahmad dados Mbah Madan. Terus asal usule besanan Mbah Hafsah ben anak putune kondang. Nggih niki mon kondang sedanten mondhoke teng Turki bareng gempa ra melok. Nah iku jenenge wong kondang. Dadi nak Turki sugih rono nak melarat mulai. Niku pun pinter lah. Iki sami lek Rahman Yaman perang mulai. Oh nak damai rono meneh. Lah niku nggih pinter. Terus niki cerita mawon tentang lek-lek mungkin sakit nggih pun kertas lah mungkin saking Mbah Mat. Kalau cerita ini salah atau kurang lengkap itu saling melengkapi. Sejelas niku Buyut Dimyati yang Banjar niku diregani teng sarang baru kayak Ali. Lah niku delala kersane pangeran niku delala. Naskahipun Ki Umar Harun itu disarang di MBS Sulami mboten dicetak. Wis pokoke mboten dicetak. Singkat cerita delala kula kepanggih Gus Said terus beliau minta kula kan ngedit naskahipun Mbah Umar Harun. Namine Islahu Al-Sunil Waro. Nazman Nahwu. Kados Alfiyah persis Alfiyah. Jumlahnya sekitar 800. Niku delala ke ngantos dicetak niku kula nderek ngedit bahkan mungkin nggih namung Gus Said kalian kula sing nggih sepuh nderek ngantos ber. Maksudnya delalah naskah sing gadane buyut kula Ki Dimyati dipek anak angkat Mbah Umar Harun niku kula nderek nyetak, nderek ngedit, nderek macam-macam ngantos kelar ngantos dicetak. Jadi iki nunjukno nak pangeran niku kepengin sedanten niku sama. Ya yasilu nama amarallah bi ayu sol orang baik itu orang yang menyambung sesuatu yang harus nopo disambung. Nah, kenapa saya cerita sanad seperti ini supados ngertos nak Islam itu buatan berdiri sendiri. Tidak hidup di ruang yang kosong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mbah Mun sering cerita. Kena apa kok hijrah teng Madinah? Mergo melok wong ora kepenak. Dados Nabi niku min jihadil ab niku Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Delalah pangeran ngersakno Said Abdullah badhe wafat niku tindak teng Yathrib. Terus gerah terus dirumat mek keluarga saking ibu. Keluarga saking baik ibu sakjane tapi tiang gampangnya ngomong saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi minat taifatin Najariyah. Delalah Said Abdullah niku tindak teng Madinah terus dirumat kalian tiang Bani Najjar. Terus beliau teng mriko gerah. Terus gerah wa maka fihim syahron saqiman yu'anuna sukmahu wasyaqwa. Gerah di rumah. Singkat cerita nganti wafat. Wafatnya teng perjalanan wangsul. Ketika Nabi pertama teng Madinah niku sing nyambut nggih Bani Najjar. Nabi paling nyaman difasilitasi tanah nggih saking Bani Najjar. Mergo niku akhwalu Abdul Muthalib. Tapi wong nak nyeritakno gampangane omong akhwalu Abdillah sajane akhwalu Abdul Muthalib. Tapi gampangane cerita niku wilayah ahli tarikh. Terus tiang niku mboten saged ninggalno keluar. Tenggene Mekah di rumah tiang Quraisy,
Tenggene Madinah di rumah akhwal, keluarga saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita nasab iku ya kok bapak sing pancer wali. Tapi nak sekedar keluarga niku nggih nasab dari ibu itu ndak bisa diabaikan. Mergi sing rumat Nabi niku wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adi minat taifatin najah. Terus Nabi itu mboten saged hidup di ruang kosong, kedah enten rencana Tuhan. Nah, cara Said Ali ini ada khossasatul qudrah. Terus rencana Tuhan ya, Nabi itu kalau di Mekah niku kumpul tiang-tiang sing ummiyin terbelakang. Terbelakang ora rowan, ummiyin niku ora rowan. Rarowan ini penting kangge jaga originalitas supaya orang itu original. Tapi tidak ada kompetisi. Bareng teng Madinah niku wonten kompetisi. Ini sing peneliti-peneliti. Kompetisinya itu lucu, rada aneh. Sampai kitab Hayatus Sahabah niku nak nyeritakno ngeten. Tiang Ansor niku tiang sing moh kalah, gitu. Moh kalah. Moh kalah iku kepengin menang. Menang-menangan. Krungu wong Yahudi nak jagongan. Nak jagongan iku wah, kapan ya Nabi akhir zaman niku turun? Wes kapan pengurus Nabi turun niku kapan? Nabi akhir zaman. Bareng dibakas-bakas tiang Ansor iku nguping. Mulane ana wong rasane di kuping yo haram tapi mau setengah. Barokah kuping niku terus jare tiang Ansor, la yasbikuna aja sampai wong Yahudi ku luweh ketemu dhisik ning Muhammad ketimbang kita. Nggih rong pati sopan gitu. Walhasil terus mara ta Mekah. Digoleki wong sing sipate persis kados sing disebut tiang nopo? Yahudi. Bareng di ketemu teng al-mausimul haji atau mausimul haji. Terus ketemu Kanjeng Nabi sesuai sifat sing dibahas yang nopo? Yahudi. Terus wong pertama ro Nabi Muhammad niku barokahe tema-tema sing diangkat ahli kitab. Mulane disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Mboten saged Nabi berdiri sendiri, kedah ada tema yang diangkat ahli kitab. Mulai wong Nasrani sing terkenal nggih Nastura, Bukhaira, terus tiang-tiang Yahudi Madinah. Mbon walhasil terus ketemu terus cocok. Cocok terus do Islam. Badhe boyong Kanjeng Nabi. Tapi nggak realistis karena jumlahnya belum besar. Soal hasil mereka minta tahun depan engkau pindah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Karena setelah itu tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali ada yang apa? Islam. Bon walhasil Madinah Islam. Nabi terus didiskusikan ulang. Ini tema-tema internasional. Bareng Nabi ngaku Nabi digugat ulang. Nasabnya itu gimana? Anak turunnya sopo? Walhasil terus tiang-tiang Yahudi neliti. Diterangno pangeran fihi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim. Bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim niku nasabe nganti Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam, ditandai Ibrahim itu duwe petilasan temudi Mekah. Jadi kok ada batu yang diinjak Nabi Ibrahim dan itu bukti Nabi Ibrahim pernah di Mekah. Kalau pernah di Mekah berarti ninggal turunan teng Mekah. Tapi teori itu juga bisa dibantah. Bisa saja anaknya dibawa pulang ke Palestina. Maka yang diceritakan Allah itu inni askantu min dzurriyyati. Harus ada kepastian bahwa Ibrahim anaknya ditinggal. Mulai disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus akhirnya clear. Ada bukti artefak makom Ibrahim. Ada bukti kalamullah kalau anaknya itu ditinggal. Disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Terus kunane kuno wong sing diwedeni iku ora iso mangan. Tapi nak Nabi ora iso mangan wedine nak terus ra kelar salat. Makanya redaksinya diwalik. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Gusti anak putu kula kersane nak ngaji ku anteng, nak salat ku anteng nggih ra di dhuwit. Terus saiki diwalik nggih dhuwit sik. Sakjane mboten nggih. Kula suwun lelek nak ndonga diwalik. Ya Allah supados ngaji kula anteng. Wonten wakil bupati tanpa seneng kula. Engko nang seneng tok njaluk donga. Niku mboten angsal, kudu warzuqhum. Warzuqhum iku ya dhuwit ta apa lah pokoke. Tapi ampun tomak mboten sae. Tapi medhit luwih rasae.
Pokoke padha rapi. Tomak itu rapi, medhit yo. Kulo sering ditakoki itu ya, Gus, hukume pilihan desa bayar ku piye? Ya suap ku haram. Tapi calon lurah medhit yo haram. Lah terus hukume piye? Ya hukume wis ngono iku. Suap ku haram, calon pemimpin medhit yo haram. Lah hukume piye? Yo hukume ngono iku. Dadi tomak ning wakil bupati yo haram, wakil bupati medhit yo haram. Dadi haram ketemu haram. Ya sok ora ana hukume ngono. Sekonane kuno iku wong sregep ibadah bayangane Nabi Ibrahim ya ndek dhuwit. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minan sam. Mulane alamat iki top lek sing seneng kudu akeh. Piye-piye afidatan minan nas tahwi ilaihim. Tahwi ku seneng sing ngawur. Nak seneng kok ijek ngekeki dhuwit 10.000 20.000 ora ngawur. Hawa iku seneng sing ana ngawure. Tahwi ku seneng sing ana ngawur. Seneng kok ijek terkontrol rong pati tahwi. Dadi hawa itu seneng sing ana ngawur. Jadi nak kiai kok seneng rapati akeh iku ya rong pati Nabi Ibrahim. Niki cerita dados kersane lek-lek ngertos pilih buyut-buyut itu tiang alim alama. Kula nu nate maos biografi resminipun Kiai Maksum Lasem sing terkenal niku. Bali Maksum niku biografi resmi nate ngaji Mbah Maksum Damar. Nggih kondang buyut-buyute niki. Sakniki niku aja cerita kondange buyute yo. Pokoke nak buyut kondang nggih putune. Kondang. Dah kondang wis dadi Jundul Mustofa pasukane Kanjeng Nabi. Pasukane riyen terus kula cerita santai-santai. Kula suwun Simtud Duror nggih didamel, berjanji nggih didamel, tiba nggih didamel. Pergi tiang niku seneng Nabi ku macam-macam. Habib Ali niku termasuk orang yang cara berpikir itu Nabi itu nuraniun, Nabi itu nur. Sehingga beliau berpikir nggak perlu ada hatinya Nabi yang dicuci, dikeluarkan darah dari kolbun Nabi. Karena materinya Nabi itu sudah apa? Nur, sudah suci. Jadi wa ma akhrajuhu min qalbihi adan. Tapi nak cara pikirane Imam Bukhari, Imam Muslim, beberapa ulama, cara berpikir itu Nabi orang suci dan nurani, tapi didesain kayak umumnya orang, sehingga juga disejarahkan cara dohir Nabi itu diambil hadros Said, cara lahir, tapi cara hakikat ya bener Habib Ali wow. Kalau materinya nur ya gak perlu ada yang dikeluar. Itu cara seneng Nabi ya macam-macam. Wong tiang kata, gauke masrope benten. Kados wali-wali lah sering kapundhut turu les kapundhut. Kados Lek Uus piyambak wafate nggih jam. Tapi Nabi itu pirsa rata-rata sekarat keloro. Nabi milih yang kayak umumnya orang. Sehingga nyun sewu Nabi pada wafat ke kangelan. Sampai minta disiram sab'ata abar, minta pitung sumur kan ngraupi. Mergo Nabi ingin seperti umumnya manusia, umumnya umat. Dan ini saya nggak kena ditiru. Nabi itu badhe wafat, cara lahir gak ada utang. Wonten dir'an tapi nggak ada no dir'an li Yahudiyin pergi nyun sewu utang beras cara Jawa. Dan niku mati rasa diwarai mun niru sedanten. Artinya nggak kula nu nate ra ditukaran mbek kiai no. Pertama kula mun sae dekne cerita apike abahe tak bareng. Sesuai kok ngelama. Bapak kula Gus alhamdulillah mati gak diutang beras. Cerita mati ra diutang beras. Padahal rata-rata kiai iku mati ra diutang. Wonge pukule ra karuan. Sesuai tak amuk. Ya wes, Nabi tarehno pisan kapundhut ora ana dir'an Yahudiyin. Tareh hapus kabeh. Hadis Bukhari Muslim hapus kabeh. Ampun ngoten Gus. Lah kowe lempokrol kenemen. Wong kiye-kiye musala ora diutang piye? Warisan gak duwe. Musala bocor ditata-tata dhewe. Gaji ning diniyah mung 60.000. Manakipan sangoni 20.000. Terus urip anake loro, bojo minggat kok ora utang piye? Terus orang wayah mati. Jadi cara kula wis biasa wae. Maksudnya iku diutang ya biasa. Ya anak rodok bulat ya biasa. Nabi Nuh itu coba anak rodok bulat. Di bojo bulat ya biasa. Nabi Lut itu coba. Wong Nabi ngendikan ulama umatku sebenarnya nasibnya kayak nabi-nabi Bani Israel. Itu coba anak, coba bojo, dicoba konco. Coba macam-macam. Maksud kula niku jangan sampai Nabi yang sudah memposisikan kayak umumnya orang, meskipun beliau orang spesial, itu diabaikan. Nabi tidak pernah lupa, tapi kayak dilupakan Allah.
Masyhur Nabi badhe salat, terus tengah-tengah harus badhe takbir, Nabi kondur. Kembali yakturu ra'suhu ma'an. Aku mau lali cung ijek junub terus lali terus saiki ngobar adus tak terusno salat. Ben wong roh nak pemimpin iku mesra, mulane untuk jatah lah kiai-kiai wis kesuwen pirang wulan ra kumpul, dadi ora ngarah lali umat. Wis kesuwen dinek sing wedok, ora ngarah ana cerita ngono. Artinya Nabi kan nate salat zuhur kali rakaat. Ya lali. Sampai Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku mestine ra lali, pantese ora lali. Tapi aku didesain Allah lali ben dadi sunnah carane ngelola anak napa? Lali. Begitu juga ngadepi wafat. Nabi nggih kados umume orang. Badhe wafat yo mboten nyaman sampai Sayyidah Fatimah rawuh. Badhe ngadepi nyuwun sewu wafat, nyuwun sewu sebagai lelaki nggih kados umume tiyang panik. Kepengen dijajari Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat ala fakhidiha. Umumnya seorang ayah wafat kepengen ditunggoni putrine nggih ditunggoni Sayyidah napa? Fatimah. Umumnya mantu ya melok-melok Sayyidina Ali teng mriku. Umumnya kerabat dia nunggoni wonten fadl wonten. Semuanya didesain. Kados umumnya tiyang. Meskipun beliau itu sangat apa? Spesial. Nah ini yang penting kalau matur teng lele, sepados ngelola Islam ya umumnya wong. Aja pepeh wali terus jadab ngalor kidul ora roh wong itu kan ya ribet. Ya nak darani jadab, darani edan kan ya repot. Ngoten kan jadab kan tepak-tepakan. Anak sepak be darani jadab, anak sepelek darani edan. Kan repot. Dan agak terus umumnya tiyang kan penak. Kayak lewafi suarane enak terus nyanyi, wong tidak seneng Nabi ya nyanyi. Lek Rahman ngaji rapati sregep, mergo umume wong jak ngaji terus ya ora seneng. Maksud kula ora sregep elek-elek iku menawa lho, menawa niku niate kados Pak. Umum wong ora gak seneng ngaji terus sih. Ya terus dieloki rapati ngaji terus. Umume wong ora seneng tahajud, ya lek-lek rapati napa? Tahajud. Lah niku sanggup mawon iku ana ilmune. Ya ana ilmune ana ngawure, pokoke ana ilmune lah kabeh ku ana. Terus kula suwun sejarah-sejarah buyut-buyut niku ditapi. Kula niku alhamdulillah nate nyileh kitab Lek Lukman putrane Mbah Afif niku kitab tafsir Bedo. Niku ana sasane Mbah Mukhid, ya ana sasane Mbah Beidi, ya ana sasane Mbah Sahal. Korean niku nyuwun sewu ora rapati duwe dhuwit, dadi kitab bar dinggo buyut, dinggo adike, dinggo ponakan. Dadi kitab sitok sasane telu. Ya rada bulat dadi ketara di sing pinter banget setengah pinter itu. Lah ini cerita terus riyen niku. Nggih ngoten niku. Dari kersane jenengan ngertos Nabi mawon sing Sayyidul Khalqi niku nggih kedah wonten cara sakniki puzzle. Puzzle andai kan Nabi itu udah hidup di Madinah itu mboten ngertos tema-tema kelas dunia cara lahir. Karena di situ ada Yahudi, ada napa? Nasrani. Sehingga beliau terus akhirnya pirsa. Ya sama Allah didesain kayak umumnya orang terus semua ilmu dijejalkan Jibril ya boten. Kados umumnya tiyang Nabi teko teng Madinah. Terus takok, "Lho, kok do poso napa?" Terus Yahudi ditakoki kena apa kayak kok poso. Ini tanggal 10 Suro. Yaumun najawau fi Musa, ini hari Nabi Musa selamat. Kata Rasulullah, saya lebih berhak menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi menyuruh, "Was. Boten kok terus Nabi kan ngaji malaikat Jibril khatam kok ngene mat kowe ngene terus protap ku nggih mboten kados umume tiyang." Dan itu yang menjadikan Islam kuat sampai sekarang karena didesain kayak umumnya orang. Gus-gus yang mondok kok umum wong, kadang ya ditakzir kiai ini, kadang ya dicurigai gurune, macam-macam wong. Aja kok terus mlebu kamar mulai laduni kan yo repot. Kan yo repot, model ngoten kan yo repot. Semuanya didesain. Tadi mulane kula seneng tareh-tareh sing ada sisi gas. Terus terakhir kalau badhe cerita ilmiah yang ekstrim. Niki kula nate matur Habib Jindan, ternyata Habib Jindan nggih setuju. Riyen bareng Nabi terkenal niki sing spesial kula, cara Jawa cangkem elek. Sing spesial kula. Memang kula amdan mboten sahwan. Nabi bareng terkenal kenal Allah. Terkenal ngerti khobar sama. Niku wong desa-desa ku motore ilang ya matur Nabi. Ontane ilang ya matur Nabi, duwike ilang ya matur Nabi. Dan ini nak cerita tentang buyut-buyut kula teng Tasikmalaya ini teng. Termasuk keramate buyut Baidi ini riyen mbah kula nu sugih. Buyut-buyut kula teng Panjunan sugih, teng Batan sugih. Masih iku ilang. Ya matur Mbah Baidi teng mriki matur.
Mbah Bedin nggih kiai alim sakjane ora pati iso wong ora dunia. Niku badhe tindak mriku dipethuki Mbah Manyura. Mbah Siti Syariah. Didhawuhi niku yai Mas niku didelikno teng mriki teng isore sepet. Ya akhirnya pirsa Mbah Bedin kok dipethuki Mbah Manyura. Sono putu-putune wis mulai ngoten. Dadi niki cerita. Akhirnya anggere ana unta ilang kok Nabi. Nabi pas niku tesih purun jawab. Ontamu ning kene. Tampare kesangkut, taline kesangkut wit iki fi idhi kada ning daerah iki. Parane persis. Suwe-suwe ulama. Antal ladzi tasumu annaka ta'rifu khabaras sama. Fa akhbirni amma fi batni naqati hadhi. Kowe jare roh berita langit. Jek untaku iki anake lanang ta? Wedok. Opo ditakokno Nabi sampai pelecehan. Karena kamu tasum annaka ta'rifu khabaras sama. Karena kamu ngeklaim tahu beritanya langit. Mosok isine unta ora roh, unta pilang ora. Niku marine ngene. Mulane sing khusuk-khusuk sing saleh-saleh kudu mikir, kudu maca tarikh iki. Marine iku mergo ana sahabat sing nyuwun sewu nak ngendikan elek. Jenenge Salamah bin Salamah. Kebetulan jenenge Salamah bin Salamah, jenenge kembar dadi gampang hafal. Salamah bin Salamah. Diceluk. Latas ala Rasulullah. Wasal nih. Masalah niku aja takok Nabi, takok aku luwe roh. Saiki ngerti gelem. Bareng gelem coba ngene, kulo apal bahasa Arab, ora usah diterjemah. Nazau ta'aliha fakanat laka minha sakhla. Sebagian riwayat nazau ta'aliha fa fi batniha minka sakhla. Sing majangi kuwe anake ndak raimu. Iku terus ra ono sing wani nggih pelecehan ning Kanjeng Nabi. Mergo yo mangkelno wong Nabi berhubung pirsa khabar sama duwe ilang takok. Nabi bangkrut takok Nabi. Diusir bojo kandha Nabi. Payah papat ben damai takok Kanjeng Nabi. Wah, takok Kanjeng Nabi. Ngono cara saiki wakil bupati minta dibupati takok Kanjeng Nabi. Repot. Cara Nabi Sugeng saiki calon presiden ke sowan kabeh. Ora takok tahajud, takok. Marine nggih gara-gara dadi intine niku. Maksud kula, lek Rahman lek Pavi aja gedhe ngalawi ngono. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.